Selamat malam anak-anak. Mohon izin ya, besok hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 Bapak kembali tidak bisa mendampingi kegiatan pembelajaran kalian di kelas. Mohon maaf sebelumnya karena Bapak harus mendampingi orang tua itu ke rumah sakit. Nah, untuk itu Bapak membuat video ini sebagai bentuk pembahasan tugas kalian dari pengerjaan LKPD 1 nomor 1 sampai nomor 10. Namun di video ini Bapak akan memberikan penjelasan pada nomor-nomor yang menjadi poin kesalahan kalian dan banyak beberapa dari kalian yang tidak mengerjakan. Sehingga Bapak merasa penting untuk memberikan sebuah pembahasan. Nah, dalam pembelajaran di hari esok, di hari Selasa, kalian jangan skip video karena dalam pertengahan nanti maupun di akhir video ini Bapak akan sisipkan tugas kembali untuk pembelajaran kalian di kelas besok. Nah, maka dari itu video ini Bapak buat untuk kalian simak bersama besok selama jam pembelajaran Bapak dan mengerjakan tugas yang Bapak sisipkan melalui video ini. Video ini Bapak akan unggah di YouTube dan akan Bapak kirim ke Google Classroom. Untuk itu Bapak akan memulai dari permasalahan kalian mengerjakan soal LKPD 1 dari nomor 1 sampai 10. Bapak ambil dari nomor 2. Semoga ini terlihat jelas. Oke, dari pertanyaan nomor 2. Gaya merupakan besaran turunan. Nah, Bapak minta untuk lakukan analisis besaran pokok penyusun besaran turunan dari gaya. Nah, ini diperhatikan itu pertanyaannya keliru, jadi bukan tekanan tetapi gaya ya. Nah, kita akan bahas perlahan. Mudah-mudahan ini bisa berguna buat kalian. Nah, saya tulis ini jawab. Mudah-mudahan ini kelihatan jelas nanti. Jadi, untuk yang pertama, dimensi dari gaya itu untuk bisa mengkonversi ini menjadi sebuah besaran yang penyusunnya, besaran pokok penyusunnya, syarat utama kalian adalah mengetahui persamaan. Nah, paling tidak persamaan umum dari gaya. Biasanya kalau kalian dapat di SMP itu gaya itu dituliskan dalam simbol F atau force, kemudian massa mass dikali dengan acceleration percepatan. Nah, Bapak tulis di sini. M-nya adalah massa, kemudian A-nya itu adalah percepatan. Nah, syarat untuk bisa mengetahui besaran pokok penyusun, maka kamu harus bisa melihat satuan dari besaran penyusunnya. Kalau massa itu dalam besaran SI-nya adalah satuan SI-nya adalah kilogram, sementara kalau percepatan itu adalah meter per second kuadrat. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat bahwa gaya itu memiliki sebuah satuan yang umumnya kamu bilang sebagai Newton, itu setara dengan kilogram kali meter per second kuadrat. Nah, dari sini kamu sudah bisa melihat kilogram itu adalah termasuk besaran pokok massa, meter termasuk dalam besaran pokok panjang, sementara second kuadrat termasuk besaran pokok dari waktu. Nah, jadi dalam analisis besaran pokok penyusun dari gaya itu terdiri dari 3 besaran pokok penyusunnya, yaitu ada besaran pokok panjang, massa, dan waktu. Nah, mungkin dari teman-teman yang sudah mengerjakan ini dengan benar, itu terima kasih banyak. Semoga bisa membantu teman-teman yang mungkin secara pemahaman masih belum saya sempat anggarkan di pembelajaran di kelas. Nah, kemudian Bapak lanjutkan di pertanyaan nomor 3 biar tidak terlalu lama.
Ya. Nah, nomor 3, nah ini pertanyaannya juga perlu dikoreksi kembali. Boleh dicek. Bapak minta di sini ada turunkan satuan dan dimensi gitu ya. Tapi ini kan EK, sementara di sini konotasinya energi potensial. Jadi sekalian saja Bapak minta kalian menurunkan satuan dan dimensi energi potensial gitu ya, atau disimbolkan dengan EP gitu. Energi potensial. Kemudian yang satu lagi deh, kita mencari satuan dan dimensi dari energi kinetik atau simbolnya EK. Nah, seperti hal sebelumnya, untuk menurunkan sebuah satuan dan dimensi, kita harus tahu besaran penyusunnya dulu melalui persamaan. Nah, untuk dimensi, karena Bapak belum sempat ajarkan di kelas, maka kamu cek di tabel pada buku paket kalian itu sudah ada. Saya buat lagi di sini besaran pokok, begitu ya, besaran pokok. Kemudian di sini ada satuan dan dimensi. Nah, mudah-mudahan ini bisa kalian pakai nanti untuk disimpan gitu ya. Besaran pokok itu saya tuliskan kembali jiwa SMP ya, itu singkatannya. Jumlah zat, satuannya itu adalah mol, dimensinya biasanya dikurung kotak seperti ini, lihat di buku paket nanti. Simbolnya itu N besar gitu ya. Kemudian ada intensitas cahaya, itu dia candela, saya simbolkan CD. Di sini simbol dimensinya itu adalah J besar. W-nya adalah waktu, dimana satuannya adalah second, dan dimensinya T, time begitu ya. Kemudian ada kuat arus, arus listrik itu adalah dimensinya sebagai I besar, dimana satuannya itu ampere dan dimensinya I. Nah, seperti itu. Kemudian suhu, di mana suhu itu adalah satuannya Kelvin dalam SI. Ya, di sini dimensinya berbentuk theta seperti ini. M itu adalah massa, di mana satuannya itu adalah kilogram. Dimensinya M, mass. P itu adalah panjang, di mana satuannya meter, dimensinya L atau length, long. Dalam pembelajaran fisika di kelas 1, analisis dimensi ini lebih dominan pada 3 variabel, yaitu ada waktu, massa, dan panjang. Sebagian besar akan mengkonversi di 3 dimensi itu, yaitu ada time, mass, and length atau long, seperti itu ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 3, maka syarat utama kita harus membuka persamaan dulu. Jadi kayak misalkan energi potensial itu apa persamaannya, Pak? Energi potensial itu adalah gravitasi utamanya ya, massa. Ini tadi disebutkan dalam soalnya M kali gravitasi G dan kali H adalah ketinggian. Nah, itu disimpan ya. Massa. Jadi saya buat di sini M-nya adalah massa. Dalam satuan apa nanti? Kilogram. G adalah percepatan gravitasi. Terus kemudian H itu adalah ketinggian. Nah, setelah ini kita buka. Jadi kalau satuannya dalam variabel penuh diturunkan energi potensial, M-nya mass itu adalah kilogram. G, percepatan gravitasi itu biasanya kan kalau kalian pernah lihat itu nilainya itu 10 meter per second kuadrat. Nah, percepatan gravitasi itu dituliskan dalam meter per second kuadrat. Ketinggian dalam SI itu adalah meter. Nah, bagaimana kita mengkonversi dalam dimensi, Pak? Nah, lihat baik-baik. Jadi, ingat baik-baik ya. Dalam kondisinya, kalau misalnya ada simbol massa kilogram, kilogram termasuk besaran pokok massa. Dimensinya adalah M, tulis M besar, begitu. Meter, Pak, ada meter. Berarti meter itu termasuk besaran pokok panjang. Nah, dia dimensinya adalah L. Ada second, Pak, second. Berarti di situ ada waktu, di mana dimensinya adalah time, T, time. Begitu.
Bagaimana kita mengkonversi ini, Pak? Jadi kita gabung dulu persamaannya di sini boleh. Jadi kilogram, kemudian ada M kali M jadi meter persegi per second kuadrat. Nah, dari sini baru kita konversi dari dimensi. Kilogram ini dimensinya adalah M, saya buat di sini. Kemudian meter itu adalah length atau long L begitu. Ingat pangkat 2-nya, dan per ada second itu adalah T. Jadi dia buatnya di sini T pangkat 2. Nah, biasanya dalam penulisannya ini itu dia dibuat setara. Jadi di bawah naik semuanya jadi satu garis lurus. Nah, Bapak geser ke sini. Jadi dituliskannya dalam M, kemudian L pangkat 2, kemudian nah ini T-nya. Jika bilangan sesuai dengan konsep eksponensial, di mana jika dia bilang berpangkat di bawah naik, maka pangkatnya akan menjadi negatif. Kalau positif di bawah naik jadi min, sementara kalau dia negatif di bawah naik jadi plus. Nah, ini dia jadi minus 2. Nah, seperti ini kira-kira itu untuk pembahasan dimensi dari energi potensial. Mudah-mudahan video ini bisa kalian tonton berulang-ulang begitu ya. Kemudian Bapak akan hapus, Bapak akan lanjut ke energi kinetiknya, biar kalian bisa cocokkan dari pembahasan yang kalian udah kerjain di sini. Oke, Bapak mulai lagi. Energi kinetik bagaimana, Pak? Nah, tadi kita sudah menemukan ini ya. Saya nggak buat kotaknya M, atau buat deh M, kemudian ada L pangkat 2 dan T pangkat minus 2. Ini disimpan. Nah, bagaimana dengan energi kinetik? Secara persamaan, kalian boleh search di Google, di buku, dibaca dalam literatur kalian. Energi kinetik itu adalah dengan persamaan setengah kali massa dikalikan dengan kelajuan dikuadratkan. Jadi energi yang dimiliki oleh setiap benda bergerak. Jadi di mana M-nya itu adalah massa, kemudian V-nya itu bukan volume tapi kelajuan kecepatan. Oke, kita buka satuannya. Jadi satuan dari massa itu adalah kilogram. Satuan dari kecepatan itu adalah meter per second. Sementara dalam kondisinya karena ada kuadrat, maka ini kita kuadratkan dulu. Nah, jadi kilogram mengkuadratkan besaran seperti ini, M dipangkatkan 2 dan S juga dipangkatkan 2. Di M meter kuadrat per second kuadrat. Nah, setelah kalian mendapatkan satuan seperti ini, baru bisa kalian konversi ke dimensi langsung. Jadi kayak tadi, nah, ini dia jadinya M, dimana ini jadi L pangkat 2 per jadi T pangkat 2. Biar setara, kita konversi semuanya dibawa naik ke atas. M dalam kurung L pangkat 2 T pangkat min 2. Nah, mari kita cocokkan energi potensial ml kuadrat T pangkat minus 2 dan energi kinetik juga sama. Nah, Bapak perlu sampaikan bahwa secara konsep, jika besaran itu memiliki satuan yang sama ya, jadi kayak ini kilogram meter second kuadrat itu biasanya dikonversi dalam joule. Nah, itu satuan energi dalam SI. Jika dia sama, pasti dia dimensinya juga sama. Kurang lebih seperti itu. Nanti bisa diputar berulang-ulang videonya. Bapak lanjutkan ke pertanyaan nomor 4. Mana ini? Nah, ini banyak yang salah juga di soal nomor 4. Wah, sepertinya videonya akan lama ya. Oke. Oke, Bapak lanjutkan. Nah, ini kan ada konversi satuan. Ini mau tidak mau, suka tidak suka, kalian harus mampu mengkonversi satuan dengan benar. Karena fisika itu biasanya satuannya kadang-kadang tidak baku dan tidak dalam satuan SI. Maka mau tidak mau kalian harus selesaikan ini. Jadi, secara soal tuh ditulisnya 01,08
kali 10 pangkat 9. Ada bilangan berpangkat, jadi gimana konversinya nanti? Gram, sentimeter per menit. Oh, ini menit lagi. Dikuadratkan. Kalau tidak salah di kelas 10 berapa ya? 10.4 apa 10.7 ya? Itu Angelina kalau nggak salah. Dia bener. Kayak tugasnya dia paling gede saya kasih ini. Karena selain di soal belakang juga dia mampu menyelesaikan dengan tepat ya. Sesuai dengan ini, hebat. Jadi saya apresiasi itu. Ini konversi dalam kilogram meter per second kuadrat. Nah, sesuai dengan permintaan ini. Gitu ya. Nah, oke, perhatikan baik-baik. Hal pertama yang harus kalian konversikan itu adalah dari gram menuju kilogram itu kan dia dari gram ke kilogram itu naik 3 tangga, otomatis dibagi 1000. Nah, untuk mempersingkat pekerjaan kalian, jangan dibagi 1000 itu dijadikan 0, jadikan dia bilangan berpangkat. Jadi kalian tuliskan seperti ini. Saya tulis di bawah ya. 1,08 kali 10 pangkat 9. Nah, gram ke kilogram dibagi 1000, maka kalian kalikan dengan 10 pangkat minus 3. Oke, atau artinya 1/1000 dibagi 1000 itu artinya. Karena ini adalah pengali, nah, pengali seperti ini, maka dikali sentimeter ke meter itu kan juga naik 2 tangga, artinya dia dibagi 100. Kalikan lagi dia 10 pangkat minus 2, nah, dibagi 100. Kemudian dalam konversi ini kan dia per nih, dibagi per, kamu bagi seperti itu. Menit ke detik itu kan dia 1 menit 60 detik, maka ditulis 60. Nah, dari menit ke detik 60, tapi ini pangkat 2 karena ada kuadratnya. Setelah itu bagaimana, Pak? Nah, disinilah selesaikan yang bisa kalian selesaikan lebih dulu. Contoh, bilangan berpangkat seperti ini. Ada 10 pangkat 9, 10 pangkat min 3, 10 pangkat minus 2 dengan basis yang sama, 10, 10, 10 gitu ya. Maka ketika dikali bilangan berpangkat itu, maka pangkatnya dijumlahkan. Jadi kita jumlahkan dulu yang bagian atas. 10 pangkat 9 ditambah 10 pangkat min 3 min 2. Jadi 9 plus min 3 plus min 2. Hasilnya adalah 10 pangkat 9 dikurangi 5 pangkat 4 per, kita buat 60 kuadrat ini berapa, Pak? 6 pangkat 2 adalah 36, nolnya dikuadratin jadi 3600. Saya buatnya 36 kali 10 pangkat 2. Nah, mudah-mudahan sampai sini bisa ya. Nah, terus bagaimana, Pak? Nah, selesaikan seperti ini. Jika ada bilangan berpangkat, ketika dibagi, maka pangkatnya dikurangi. Lihat basisnya sama. Kali ini kita perlu ini sama ini ya, sama-sama diselesaikan ya. Jadi pangkatnya tinggal dikurangi 4 kurang 2. Jadi sisanya 2 atau kita tulis 10 pangkat 2. Oke, kita buat 1,08 kali 10 pangkat 2 dibagi 36. Seperti ini kayak udah bisa. Karena 10 pangkat 2 dikali 1,08, 2. Komanya berpindah ke belakang jadi 108 dibagi 3. Hasilnya secara lengkap adalah 3 kilogram meter per second kuadrat. Nah, ini temanmu ada yang jawab benar, hebat. Mudah-mudahan bisa kalian ini. Terima kasih, kita lanjutkan ke soal selanjutnya yang perlu kita bahas, soal nomor 5. Turunkan satuan dan dimensi percepatan berdasarkan definisi tersebut. Oke, ini kita coba. Atau sekalian ya, saya copy sampai nomor 7 lah. Biar kita oke. Biar sekalian, biar langsung nanti soal kan sama-sama dimensi. Oke, mudah-mudahan suara saya kedengaran ya. Kalau ada noise-noise di luar, mohon maaf nih. Oke, kita mulai nomor 5 dulu. Nomor 5 saya bagi di sini. Ini kayaknya muka saya pindah dulu.
Nomor 5 itu, nah secara konsep, maka kalian harus ingat mencari tekanan adalah gaya yang tegak lurus luas penampang. Nah, berarti dia dibuat dalam persamaannya P sama dengan F dibagi A. Cari satuannya. F itu kan tadi Newton. Nah, kalau luas itu biasanya dalam satuan meter per segi. Masalahnya, Newton ini kan kita perlu buka lagi karena dimensi itu nggak bisa mengkonversi langsung Newton itu apa. Buka. Tadi kita udah dapat bahwa Newton itu setara dengan kilogram meter per second kuadrat. Coba ini saya hapus dulu. Meter per second kuadrat dibagi meter kuadrat. Nah, ini selesaikan dulu. Nah, meter sama meter kita bisa coret, habiskan. Jadi dia meter. Nah, jadi satuan terakhirnya jadi apa, Pak? Nah, kalau kita buat satuan terakhirnya, tekanan itu dituliskan menjadi kilogram per meter second kuadrat. Jika dikonversi dalam dimensi, kilogram itu bentuknya adalah M, begitu, mass gitu ya, dimensinya M. Massa, nah ini kan dibagi massa itu ada, kilogram itu M, M-nya di sini meter ya, jangan lupa, meter, length, pangkat 1, terus di sini T, pangkat 2. Nah, untuk setara, maka dibawa naik. Jadi, kita buat M, kemudian ada L pangkat min 1 dan T pangkat min 2. Mudah-mudahan pekerjaan kalian benar. Saya lanjut, nomor 6. Nomor 6 itu suatu besaran X gitu ya, merupakan hasil kali antara massa dan kecepatan. Tentukan besaran tersebut, turunkan satuan dan dimensinya. Oke, sesuatu ini apa gitu ya, kita ambilnya X dulu, dimana massa kali kecepatan. Jadi seperti ini, dimana M massa gitu ya, kilogram, kecepatan apa tadi, meter per second. Nah, sampai di sini tuh kita sudah kelihatan dimensinya. Jadi apa ya, M itu mass gitu ya, berarti besaran dimensinya massa adalah M. Nah, kemudian ada meter, berarti dia length atau long, ini dia per T, time. Udah deh, jadi dibuat naik, hasilnya M, kemudian L, jadi T-nya pangkat min 1, berarti seperti itu. Nah, terus besaran apa nih? Silakan search di Google-nya, satuan yang memiliki hasil kali massa dan kecepatan. Boleh kamu cek, namanya momentum. Ya, oke ya. Apakah ada besaran sama dengan dia, Pak? Ada. Itu dia impuls. Ini sama satuannya. Cuma hasil impuls itu tidak hasil kali massa dan kecepatan. Oke, semoga bermanfaat. Nomor 7, lagi satu nih. Jadi kalau nomor 7 kita cek gaya sentripetal. Nah, kalau kita sudah ditanya gaya, udah kepikiran ya pasti satuannya sama dengan yang tadi ini, yang begini-begini. Mari kita buktikan. F sama dengan massa kali kecepatan kuadrat dibagi R jari-jari. Nah, di sini kita lihat M-nya adalah massa, V-nya adalah kecepatan, R-nya adalah jari-jari. Kita konversi dalam satuannya dulu. Jadi M itu adalah massa, dia satuannya kilogram. V kecepatan, jangan lupa dikuadratin ya. Jadi ada meter per second dikuadratkan, ingat itu. R-nya nanti ada jari-jari, dia dalam meter. Bagaimana Pak penggabungan persamaannya? Oke, kita gabung dulu. Kilogram, ini konversi, kuadratin dia semua. Meter kuadrat gitu ya. Per second kuadrat dibagi meter lagi. Nah, ini coret-coret yang tidak perlu. Nah, ini M-nya kan sama nih. Sama-sama dibagi M, sisa M. Hasilnya gimana, Pak? Jadi F sama dengan kilogram meter per second kuadrat. Nah, ini mirip banget nih. Kilo Newton kan tadi. Gaya udah pasti Newton satuannya. Ini dia kilogram meter per second kuadrat, sama. Jadi gaya sentripetal ya, gaya gesek. Kemudian ada gaya seperti biasanya gitu ya, gaya gravitasi gitu, sama-sama satunya seperti Newton. Ini dia dimensi. Jadi dimensinya apa Pak? Jadi M gitu ya,
kemudian ada L per T pangkat 2 di bawah naik. Jadi Bapak nggak tulis kotaknya ya karena sempit. M L T minus 2. Nah, semoga sudah pada benar. Oke, Bapak lanjutkan di pertanyaan tinggal sisa 3, tapi kayaknya Bapak sampai 2 saja, tinggal 8 dan 9. Itu adalah the power of. Jadi ini soal menguji pemahaman kalian ini. Bapak mulai dari soal nomor 8 dulu. 8 dulu. Oke. Suatu besaran dengan persamaan X ya. Ini suatu besaran fisika biasanya persamaan posisi, di mana dalam satuan X-nya dalam meter dan T dalam second. Mari kita masukkan dulu. Jadi X itu adalah A plus PT plus CT pangkat 2. Di mana X itu adalah dalam meter dan T-nya gitu ya. Berarti ini adalah A plus B, di mana T-nya itu adalah second dan C-nya itu adalah second kuadrat, begitu ya. Nah, untuk kita menyelesaikan soal ini, jika di kiri itu adalah satuannya meter, maka di kanan ini juga harusnya semua dalam meter. Jadi A ini pasti meter, sementara ini juga harus meter, tapi ini ada secondnya Pak. Berarti B ini satuannya adalah meter per second. Nah, dikalikan second seperti itu. Itu dia. Kalau C-nya gimana Pak biar jadi meter? Jadi kita perlu membagi dengan second kuadrat. Berarti dia meter per second kuadrat. Ini S. Nah, ini boleh dicoret-coret gitu ya. Seret-seret. Seret gitu. Jadi A-nya satuan meter, B pun meter, C-nya juga meter. Itu ya, sehingga setara. Nah, terus satuan dari C apa Pak? Nih, yang ini jadinya bukan meter aja, jadi segini nih, meter per second. Satuannya meter per second kuadrat. Nah, terima kasih yang jawab benar. Terus ada yang saat dia ngopi dari Brandly pakai ChatGPT, dia berarti kayaknya nggak konversi bahwa X itu masih dalam senti gitu ya. Mohon diperhatikan. Hati-hati mengcopy jawaban dari Google. Nah, ini pertanyaan terakhir. Ya, nomor 9. Mudah-mudahan ini bisa. Saya sempat lihat di kelas 10, 4, 10, 7 ya, namanya si Angelina itu saya lihat itu bener nih. Hebat nih, hebat. Coba cek ini soal nomor 9. Nah, apa perjalanan pertama, Pak? Nah, ini menggunakan konsep eksponensial ya. Dan kamu harus ngecek dulu satuan-satuan. Coba kita lihat. P itu adalah Q pangkat N dan R pangkat P, di mana P memiliki satuan meter second gitu dia. Terus kemudian Q gitu dia. Satuannya adalah meter per second kuadrat pangkat N saya gitu kan ya. Dan apa tuh? R gitu ya. R itu satuannya adalah meter per second pangkat P. Nah, dalam perjalanannya kita boleh buat seperti ini. Meter second itu ya sama dengan ini dibuat naik. Meter second min 2. Nah, pangkat N pangkat ini saya buat dipangkatkan N. Oke. Kemudian ini adalah meter second min 1. S-nya buat naik pangkat P. Nah, karena ada dua variabel M dengan S, maka kita harus bagi M pangkat N dan S pangkat N, termasuk M pangkat P dan S pangkat P, begitu ya. Kita bagi, jadi di sini ada buat pecah dari persamaan, di mana M itu nanti gitu ya sama dengan di mana M pangkat N dikali M pangkat P gitu dia. Nah, M ini kan berpangkat 1 ya. Nah, ini S juga berpangkat 1. Kalau kita cek berarti
Jadi kita buatnya, kalau kita gabung M itu sama dengan M dalam kurung N plus P, begitu dia. Dimana karena ini dia pangkat 1, berarti kita simpan persamaannya 1 sama dengan N plus P. Ini disimpan persamaan pertama. Kemudian kita lanjut S-nya sekarang. Jadi S-nya sama dengan, jadi kita kalikan masuk nih, S min 2 pangkat N. Ingat, dalam konsep eksponensial, bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali. Jadi dia S pangkat minus 2N, itu ya, ini dikali ya. Kemudian di sini S dia min 1P. Nah, gabung, karena ini basisnya sama S, maka digabung. S dalam kurung min 2N gitu. Min 2N dan min 1P. Nah, karena ini adalah bernilai 1, nah, ini dihabiskan jadi 1 sama dengan min 2N min 1P. Nah, ini persamaan kedua. Nah, dari sini sebenarnya kalian boleh langsung eliminasi. Kan pertanyaannya berapa nilai N dan P gitu ya. Atau saya buatkan sini, eliminasi aja. Eliminasi persamaan 1 dan 2 itu boleh. Nanti substitusi gitu ya. Jadi kalau kita eliminasi berarti 1 sama dengan N plus P dan 1 sama dengan gitu ya. Apa nih? Min 2N min P begitu. Oke ya. Seret, kita tambah. Kenapa begitu, Pak? Kita mau eliminasi yang P. Jadi kalau kita lihat P plus min P, jadi kan habis nih. Jadi kalau kita lihat 1 ditambah 1 hasilnya 2. Nah, ini ya, N plus atau min 2, jadi dia minus N gitu. Ini habis. Oh, jadi N sama dengan minus 2. Ya, yang dapat ini benar. Karena nilai N-nya sudah dapat, kan tinggal kita masukkan saja itu ke sini, ya nggak? Jadi ke persamaan 1 boleh substitusi gitu ya. Persamaan substitusi nilai N gitu ya. Nilai N sama dengan min 2 itu ke persamaan 1 gitu. Jadi kita substitusi di mana 1 sama dengan N plus P. Berarti 1 sama dengan N-nya ganti minus 2 ditambah P. Pindah ruas, jadi kalau sini, jadi ketemu min, pindah ruas sama dengan jadi plus. Jadi 1 plus 2 sama dengan P, di mana nilai P adalah 3. Nah, ini jawabannya. Oke ya, terima kasih. Sudah beres LKPD 1. Mudah-mudahan ini bisa berguna dan bermanfaat bagi yang perlu dan yang mengkoreksi kenapa yang dapat lebih kecil dan lebih besar. Nah, disitulah kalian boleh cek pekerjaan kalian. Nah, untuk besok itu saya ingin kalian mulai mengerjakan pengukuran, yaitu di LKPD 3 sesungguhnya. Cuma ini LKPD 2-nya Bapak tidak minta kerjakan di dalam pertemuan besok di hari Rabu begitu ya. Jadi di hari Selasa besok. Maka dari itu nanti Bapak akan tugaskan ini. Kita lanjut aja dulu di LKPD 3 karena ini yang sangat penting dan krusial gitu ya. Bapak minta besok selain kalian menonton video, kalian mengerjakan itu soal nomor 1 ini. Ini ya. Coba dengan aturan kepenting luas benda adalah, nah, coba kalian membaca hasil pengukuran soal ini ya, latihan soal ini. Hasil pengukuran lebar dan panjang dari sebuah jangka sorong. Nah, untuk buku jangka sorong nanti coba saya carikan kalian. Nah, coba saya cek dulu. Ini
kasih latihan dulu sudah. Oh, kelas 11. Coba dulu. Oke, kita lihat jangka soal. Nah, ini ada soal jangka soal. Nah, tolong nanti Bapak akan kirimkan video tentang cara mengukur menggunakan jangka sorong gitu ya. Nah, hal pertama yang harus kamu cek itu adalah yang mana menjadi skala utama, yang mana skala nonius. Itu penting. Nah, bagian atas ini nanti saya kirimkan deh videonya untuk memahami itu. Ini skala utamanya, kemudian di sini adalah skala nonius, skala terkecilnya. Pak, bagaimana kita bisa mengukur menggunakan jangka sorong? Ini Bapak akan tuliskan di sini. Kita ambil satu latihan soal ya, biar kalian pakai contoh langsung. Nah, seperti ini deh. Saya snipping dulu. Oke. Nah, besok pekerjaan kalian itu adalah mengerjakan LKPD 3. Nah, untuk LKPD 2 nanti saya minta kalian mengerjakan mandiri di buku latihannya. Lanjut aja terus. Ini dikerjakan mandiri kan, konversi satuan ini kenapa saya anggap penting, karena menggunakan ini ya, pastikan ya kalian harus gunakan, ini catatan penting di sini itu, ini ya saya tulis di sini, gunakan, oh nggak bisa ya, nggak mau ya. Jadi catatan pentingnya di sini, gunakan bilangan berpangkat. Jadi ingat, gunakan bilangan berpangkat gitu ya dalam menyelesaikan soal-soal saya ini. Kalau pakai 0,0 itu agak ribet pasti. Nah, dari beberapa yang kalian tidak bisa jawab itu boleh tanyakan ke saya. Jadi nanti ini menjadi pekerjaan mandiri, apakah kalian bisa menyelesaikan atau tidak. Nah, untuk besok fokus pada jangka sorong dulu. Yang ini. Bagaimana Pak cara menyelesaikan soal ini dan bagaimana cara melaporkan hasil pengukurannya? Di SMP kan sudah dapat. Jadi Bapak di sini mau coba mengingatkan kalian kembali. Perhatikan baik-baik untuk menyelesaikan soal jangka sorong. Bagian atas ini ya, 2 dan 3 ini kalau tidak salah ini tetap dalam sentimeter gitu ya. Gimana caranya Pak? Jadi ini itu adalah skala utama atau namanya SU gitu ya. Mana yang di bawah ini? Yang ini adalah skala nonius. Nah, perhatikan baik-baik. Untuk menyelesaikan soal ini kita buka, nah, cari SU sama SN-nya, hasil baca pengukuran gitu ya. Skala utama, skala noniusnya berapa gitu ya. Ini dicek, cari dulu. Kita buat di sini, saya bagi 3 deh. Iya, ini kita bagi 3 jadi SU. Nah, kita tulis SU sama dengan, lihat ini. Pilih gitu ya. Skala utama itu kita baca sampai garis yang berhimpit mendekati angka 0. Jadi misalkan ini 2, 3, berarti kan dari 2 cm menuju 3 cm. Sementara batas pengukurnya ada di sini. Garis 0 ini.
kita hitung sampai mendekati garis 0. Jadi kayak 2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, betul ya? Ini 2,6, 2,7, 2,8. Ya, perhatikan baik-baik. Karena garis 0 ini lebih dekat gitu ya, lebih dekat dia dengan 2,7 itu ya, belum melewati 2,8, maka yang kamu baca itu adalah garis yang mendekati, nah ini garis terakhir mendekati angka garis 0 yang di sini, skala Newis yang ini. Jadi 2,7 kita buat di sini. 2,7 cm. Nah, begitu. Selanjutnya untuk mencari skala nonius, nah tadi cari skala utama ya, skala nonius itu cari di bagian skala nonius ini yang satu garis lurus bawah dan atasnya. Kita lihat nolnya tidak ada yang sama. Nah, ini terus digaris. Kita lihat, nih kita lihat angka 5. Nah, nih. Setelah angka 5 ini kan ada garis satu nih, dia lihat. Nah, ini dia berhimpit satu garis lurus. Kita hitung, ini 0 sampai 5, maka garisnya ada 5, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu dia ya. 6 kalikan ketelitian alat dari jangka sorong, ini perlu diperhatikan adalah 0,01 cm atau 0,1 mili. Nah, yang kita pakai karena ini satuannya adalah senti, kalikan dia 0,01 cm. Setelah ini baru boleh kalian tambah. Nah, hasilnya bagaimana, Pak? Jadi SU dan SN sama dengan 2,7 cm gitu ya. Ini 0,06 cm. Boleh kamu tuliskan ada angka 0. Baru kita tambah. Nah, tulis dah HU sama dengan hasil penjumlahan ini berapa? 2,76 cm. Nah, seperti itu. Nah, besok pekerjaan kalian adalah menyelesaikan soal LKPD saya ini, cari lebar dan panjang. Berapa hasil ukurnya? Nanti saya akan sisipkan video untuk mempermudah kalian dalam berlatih. Ingat ya, kita akan menggunakan skala jangka sorongnya itu dalam skala standar itu 0,01 cm. Dari ini namanya ketelitian alat. Saya buat di sini ketelitian alat. Jadi saya jelaskan lagi sekali, untuk skala nonius ini ada pengali ketelitian alat jangka sorongnya. Nah, satuannya harus sama, senti-senti, SU-nya senti, SN juga harus senti, baru kita bisa jumlah. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh chat di WA group. Semoga besok pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Silahkan duduk berkelompok dan berdiskusi jika itu memang diperlukan. Mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Semoga bisa besok pembelajaran bisa dilanjutkan dengan lancar.